tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke-263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam dua hal. Satu HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma. Perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini. Sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun, nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya. Agar negara juga mendapatkan pemasukan, selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada IUP-nya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah,
Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah, jumlahnya cukup bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami sebagai adiknya Pak Menteri saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini? Di hold-nya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu.